Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gunes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Yang sakit segera diberikan kesembuhan, yang menemukan masalah atau mendapatkan masalah segera diberikan jalan keluarnya atau solusinya, dan yang menunggu jodoh segera dipertemukan. Oke. Masih di general reading, apakah dia tulus mencintaimu? Di sini gue siapkan 4 pilihan ya, ada A, B, AB, dan O. Ini adalah golongan darah, dan gue akan memaknainya bagaimana karakter seseorang menurut golongan darahnya. Silahkan dipilih ya, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu meminta hanya kepada Allah taala. Karena apa? Tuhan sang pemilik alam semesta lah yang mempunyai kuasa menjawab dengan tepat dan benar dan maha tahu. Oke, silakan dipilih. Dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, kita mulai untuk file yang pertama. Apakah dia tulus mencintaimu? Di sini ada golongan darah A ya. Anda akan mencoba membaca ya karakter golongan darah A ya. Karakter seseorang berdasarkan golongan darah A ya. Biasanya orang yang bergolongan darah A ini berkepala dingin ya, serius, sabar, dan kalem, atau cool bahasa kerennya ya, cool. Dingin. Orang yang bergolongan darah A ini mempunyai karakter yang tegas, ya, bisa diandalkan dan dipercaya, namun keras ke kepala. Sebelum melakukan sesuatu, mereka memikirkannya terlebih dahulu dan merencanakan segala sesuatunya secara matang. Ya, mereka mengerjakan segalanya dengan sungguh-sungguh dan secara konsisten. Mereka berusaha membuat diri mereka sewajar dan seideal mungkin ya. Mereka bisa kelihatan menyendiri dari dan jauh dari orang-orang ya, dari orang-orang itu loh. Dia tuh suka menyendiri ya. Mereka mencoba menekan perasaan mereka, dan karena sering melakukan, mereka terlihat kayak apa ya, kayak terlihat itu seperti bagaimana ya cara ngomongnya ya, seperti tegar gitu ya, seperti tegar gitu. Meskipun ya sebenarnya mereka mempunyai sisi yang lembek seperti gugup dan sebagainya. Mereka cenderung keras terhadap orang-orang yang tidak sependapat, juga seperti itu. Makanya mereka cenderung berada di sekitar orang-orang yang bertemperamen sama. Itu golongan darah ya. Ini secara general seperti itu ya. Oke. Gunakan shuffle sekarang. Gunakan menebar kartu. Apakah dia tulus mencintaimu? Ya, edisi kepoin aja ya. Oke. File 1. Bismillahirrahmanirrahim. Nyaman, ada perasaan nyaman di hatinya. Ya, terjungkir, tidak ada kepastian atau keputusan. Ada judgment di sini. Masih mempertimbangkan, kendati nyaman tapi dia masih mempertimbangkan. Memang segala sesuatu perlu dipertimbangkan, tidak boleh gerudak-geruduk, tidak boleh terburu-buru, tidak boleh serudak-seruduk, apalagi dalam urusan percintaan atau hubungan, karena akan
menyangkut ke jenjang masa depan, harus dipikirkan matang-matang. Ada keputusasaan atau kelelahan di hubungan ini, maka dia mempertimbangkan. Kendati merasa nyaman, tapi dia belum mempunyai sebuah keputusan untuk mau dibawa kemana hubungan ini. Ada cinta yang banyak sih buat kamu. Cinta oke. Tapi segala sesuatu cinta juga harus dipertimbangkan. Walaupun banyak cinta, banyak perasaan, bukan banyak cinta ya. Banyak perasaan cinta ke kamu, tetapi dan ada kenyamanan ke kamu, tetapi dia masih harus mempertimbangkan karena terkadang dia merasa lelah. Nah, disinilah yang segala sesuatu masih harus kita pikirkan, kita pertimbangkan. Masih ada kelelahan, itu berarti belum terlalu belum nyaman 100%, seperti itu ya. Ada perubahan untuk ke depan menjadi lebih baik. Nah, itu yang dia pertimbangkan. Ada nggak nanti perubahan ke depan menjadi lebih baik? Kalau dipertanyakan apakah dia mempunyai cinta yang besar, ada kenyamanan, tapi dia masih mempertimbangkan. Kenapa? Karena hubungan ini masih ada istilahnya sedikit belum pas di hatinya, masih merasa lelah. Mungkin kalian sering bertengkar, berantem, salah paham, seperti itu. Ini yang harus kalian benerin, harus kalian berubah. Dia ingin melakukan suatu perubahan ke depan menjadi lebih baik ya, seperti itu yang dia mau ya. Kebiasaan tebar kartunya untuk klarifikasinya ya. Apakah dia tulus mencintaimu? Klarifikasinya, cinta itu adalah hubungan yang indah, tetapi akan menjadi malapetaka apabila kita tidak mempertimbangkannya dengan matang. Percaya atau tidak ya, seperti itu adanya. Lebih santai, lebih rileks, segala sesuatu rileks, tapi tetap terpikir untuk menuju ke arah lebih baik ya. Ada Four of Swords, itu kayak orang yang kelihatannya santai, tapi dia memikirkan, dia tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk sebuah kebaikan, atau bisa dibilang keren untuk meditasi, mencari ketenangan diri untuk suatu tujuan. Seperti itu. Dia tidak labil sih, kejungkir ya. Dia stabil ya, dia stabil. Dan tetap akan bertahan di sini. Cuma dia menginginkan sebuah perubahan menjadi lebih baik. Jangan sampai hubungan ini membuat lelah. Ya, bagaimana sih kalau sebentar-bentar salah paham? Nyaman sih, cuma sebentar-bentar salah paham, sebentar-bentar terjadi yang namanya bertengkar, salah overthinking. Itu sangat melelahkan sekali seperti itu. Ya. Ada ini masuk hubungan triparty ya. Karena berdiri dengan seseorang yang sudah mempunyai orang lain, atau dia yang mempunyai orang lain, atau kamu yang mempunyai orang lain. Makanya melelahkan. Ya. Hati-hati di hubungan ini, harus hati-hati. Selingkuh ya, Des. Ada orang lain selain kamu, atau kalau vice versa berarti ada yang lain selain dia di hatimu mungkin. Kan seperti itu. Kembali pesannya, pertimbangkan lagi. Cinta ada, nyaman ada, salah paham juga ada, orang ketiga juga ada ya. Perlu dipertimbangkan kembali. Tulus belum sih. Kalau tulus tuh nggak ada orang tiga, tulus itu nggak akan merasa lelah. Seperti itu. Sekalipun sakit tetap aja bertahan. Ini tetap bertahan. Ada ketulusan. Ada, tetapi ada triparty, hubungan triparty. Pertimbangan kembali aja. Ya. Kalau ada perubahan menjadi lebih baik, why not untuk dilanjut. Tapi kalau tidak ya nggak usah. Seperti itu. Tapi semuanya sudah serahkan kepada kalian, karena kalian yang akan merasakan, kalian yang akan menjalani, ya kan? Seperti itu.
Semua perlu dipertimbangkan kembali, pesannya seperti itu. Dan satu, sekalipun dia mempunyai cinta yang besar, merasa nyaman ya, dan akan selalu bertahan untuk kamu. Ini kita bicara tentang dia saja. Akan bertahan apapun yang terjadi, sekalipun kamu ada orang ketiga. Gitu ya. Tetap bersandar pada Yang Maha Kuasa. Ya, manusia banyak yang berjanji, tapi cinta Tuhan lebih, atau janji Tuhan tidak meleset. Seperti itu. Oke, paham ya? Paham. Hal satu, berdasarkan shuffle untuk pesan buat kamu. Satu, dua, tiga, empat. Ya, kita ambil 6 ya. Oke. Dia ragu-ragu padamu. Di sini letaknya. Tidak punya keputusan, mempertimbangkan dan merasa lelah, yang membuat dia ragu-ragu padamu. Kasih sayang, ya, di sini ada kasih sayang. Ada bertahan. Angka 10, kelimpahan, rasa. Tetapi bisa dimaknai angka 1. Kamu tetap akan harus diminta, harus tetap berhubungan dengan Yang Maha Kuasa. Berdoa untuk hubungan apapun itu. Beribadah, berdoalah untuk dia, bukan beribadah. Berdoalah untuk dia. Janji palsu. Nah, di sini Guna selalu menekankan untuk berdoa kepada Allah dan bersandar kepada Allah. Janji manusia, banyak manusia yang berjanji. Ya. Tapi janji Allah tidak pernah meleset. Seperti itu. Lebih baik kita sandarkan harapan pada Allah. Percaya. Ya. Oke. Sekarang berdasarkan shuffle untuk pesan alam semesta versi Kondes. Buat kamu yang pilih file satu. Kalau kalian ada di ranah ini dan kalian memang ingin lebih detail, silakan personal reading. Karena ini adalah general reading. Apakah dia tulus mencintaimu? File 1. Pesan alam semesta versi Kondes. Oke, terima kasih. Saya akan buka pesannya. Belajarlah sesuatu yang bisa membuatmu bisa menjadi lebih baik dan maju. Di sini membuat kelelahan. Ada masalah nih. Seseorang menjalin hubungan, kalau udah ada kelelahan pasti ada yang namanya overthinking, negative thinking, cemburuan atau posesif, salah paham, pertengkaran. Belajarlah sesuatu yang bisa membuatmu menjadi lebih baik. Perubahan menjadi lebih baik. Ya. Oke, file 1. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Jangan pernah dijadikan ini pedoman hidup atau acuan hidup, tapi jadikan sebagai clue atau gambaran saja. File 1, God bless you. Allah memberkatimu, amin. Oke, masih bersama Kondes Mendes, taruh tentang hati dan jiwa. Apakah dia tulus mencintaimu? General reading, kepoin aja. Di sini di file yang kedua ada golongan darah B. Ya, ini kita akan memaknai karakter seseorang berdasarkan golongan darah. Di file yang kedua, golongan darah B. Ya. Orang yang bergolongan darah B ini cenderung penasaran dan tertarik terhadap segalanya. Mereka juga cenderung mempunyai terlalu banyak kegemaran dan hobi. Ya. Kalau sedang suka dengan sesuatu, biasanya mereka menggebu-gebu. Ya. Namun cepat bosan juga. Tapi biasanya mereka itu bisa memilih mana yang lebih penting daripada sekian banyak hal yang dia kerjakan. Seperti itu. Mereka cenderung mereka cenderung mereka juga cenderung mempunyai ingin menjadi nomor satu dalam berbagai hal, ketimbang hanya dianggap rata-rata gitu. Dan biasanya mereka cenderung melalaikan semua
atau sesuatu jika terfokus dengan kesibukan yang lain. Dengan kata lain, mereka tidak bisa mengerjakan sesuatu secara bersamaan, ya. Mereka tuh kalau dari luar tuh terlihat cemerlang, riang, bersemangat, dan antusias. Namun sebenarnya hal itu semua sama sekali berbeda dengan yang ada di dalam diri mereka. Ya, halo B. Mereka bisa dikatakan sebagai orang yang tidak ingin bergaul dengan banyak orang. Seperti itu. Apakah ini kamu? Oh ya, ini kita ambil secara general ya, secara umum. Jadi masih golongan darah sama B. Tapi dari karakter bisa tidak seperti yang Kondes maknai tadi. Tapi bisa berbeda karena jam lahir, hari lahir, tahun lahir. Seperti itu. Ya, oke. Apakah dia tulus mencintaimu? Kondes akan sapa kartunya. File kedua, apakah dia tulus mencintaimu? Masih bersama Kondes Mendes, taruh tentang hati dia. Kepoin aja. Fokus ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan dan berdoa. Karena hanya Allah yang berkuasa menjawab dengan tepat dan benar. Ini adalah clue atau gambaran atau prediksi. Ya, oke. Kalau ada iklan lewat, jangan dicegah, biarkan lewat dulu. Biar energi kalian tidak terputus. Apakah dia tulus mencintaimu? File 2. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia terus mencintaimu? Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Kalian sepasang kekasih. Kalian bisa saling melengkapi, saling menyayangi, saling memotivasi. Artinya, intinya, kalau the lover turun, ya, kartu the lover turun, ini adalah sebuah hubungan yang sudah terjalin. Ini adalah mewakili perasaan kalian berdua. File 2. Ada perubahan lebih baik ke depan. Tapi ada juga godaan diri, hati-hati. Ada keraguan-keraguan di sini. Kalian sudah menjalin hubungan. Ya. Tapi ada godaan diri. Dan di sini ada ragu-ragu. Itu yang dia takutkan. Mungkin kamu, mungkin dia. Karena godaan diri. Ya. Itu yang bisa merusak hubungan. Yang membuat dia ragu-ragu. Usianya lebih muda dari kamu ya. Kalian berdiri dengan orang yang usianya lebih muda. Kesuksesan dalam hubungan. Ragu-ragu, tapi di sini hati-hati, jangan sampai karena godaan diri. Ya. Karena seandainya terjadi godaan diri, hubungan ini akan terjadi yang namanya saling meragukan, terutama dia. Kita bicara tentang dia aja. Ada kebimbangan. Sumbernya di sini. Kalau terjadi godaan diri yang lain, entah kamu tadi yang tergoda. Karena godaan diri itu hadir dari godaan diri itu hadir dari dalam diri kita sendiri. Ya, tergantung kita mau setia atau tidak ya di sini, di
dipesankan, akan membuat sebuah keraguan, apalagi dia lebih muda dari kamu, ya. Dan akan terjadi sebuah kebimbangan, keberhasilan yang harusnya kita menjadi sebuah kebimbangan, seperti itu. Tulus, ya, dia tulus, menunggu waktu dengan penuh kesabaran. Dia menunggu waktu dengan penuh kesabaran. Cuman kamu bisa nggak menjaga hatimu untuknya? Karena dia akan menjaga hatinya untukmu. Seperti itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia tulus mencintaimu? File kedua. Klarifikasinya. Kita akan lihat seperti apa. Kepoin aja. Benar, ada keraguan yang timbul. Kalau sampai terjadi godaan diri, akan menimbulkan sebuah kebimbangan. Ya, ada the emperor. Dia nggak perlu kontrol, tetapi kamu yang harus menjaga hati untuknya. Atau hubungan ini selesai, itu yang akan terjadi. Ya, ini adalah seperti macam warning, ya, warning, peringatan. Dan the devil, cooling, wasrat, menyudahi hubungan itu. Kalau sampai terjadi yang dinamakan godaan diri, menimbulkan rasa bimbang, ya, dia mau kamu jaga hatimu untuknya, dia juga akan menjaga hatinya untukmu. Tetapi kalau sampai terjadi, dia tetap akan menunggu apapun yang terjadi. Maksudnya kalau kamu bisa menjaga hatinya, ya, ini sepertinya kebanyakan LDR. Ada yang LDR, ada yang saling terpisah, ya, karena jarak, bukan karena cinta tapi karena jarak. Dan dia akan tetap menunggu asal kamu bisa menjaga hatimu untuknya, gitu. Ya, ada keraguan, ada semacam keraguan di perasaan dia, di hati dia. Seandainya terjadi, maka dia tidak akan menjadi seorang pengontrol atau menjadi seorang maskulin yang yes okay, gitu, terima, enggak. Dia akan menutup hubungan ini dengan kata selesai, dan keberhasilan pun akan berantakan, ya. Itu yang ada di pikiran dia, ya. Sebetulnya karena ini ada yang namanya keterikatan, ya. Hubungan ini tidak cuma sebatas keterikatan hawa, nafsu atau birahi atau apapun itu, atau jebakan, bukan. Tapi memang dia membangun hubungan ini karena atas dasar saling sayang. Bukan egois ini, bukan ego, ya, sebetulnya bukan ego. Tapi memang dia menginginkan suatu kepastian dan ketegasan dalam hubungan ini. Dia tidak mau ada salah satu, entah kamu, ya. Kalau dia, ini kita bicara tentang dia akan menjaga hatinya untukmu, dan kamu bisa enggak keinginan dia, seperti itu, ya. Di sini ada energi Gemini, ada energi Sagittarius, ada energi Libra, bimbang, ya, dan ada energi Capricorn, ada Aries juga. Ya, di sini ada 5 energi terkuat. Ada cinta, ada kemarahan, ada emosi, ya, ada kebimbangan. Ini yang dia rasakan. Kita bicara tentang dia, tapi ini bisa vice versa karena ada jendela. Apakah dia tulus mencintaimu? Iya, tulus. Cuman kalau seandainya sampai terjadi godaan diri yang kamu kerjakan karena kamu tergoda dan kamu tidak bisa menjaga hatimu untuknya, selesai. Ini keinginan dia. Ini adalah keinginan dia. Bukan egois, ya. Harga mati. Harga mati di file kedua. Tidak mau kompromi, tidak mau bertahan. Tetapi kalau kamu bisa menjaga hatimu untuknya, dia akan tetap bertahan
menunggu sampai batas waktu yang kamu tentukan dengan penuh kesabaran. Oke, akan coba shuffle pesan buat file yang kedua. Enam ya, kita ambil. Oke, akan buka satu persatu. Tetap semangat. Karmix, tahu karmix ya, segala sesuatu ada karmanya, hukum tebar tuai pantasnya, atau biasa disebut tuh hukum tebar tuai. Berdoa tanpa lelah. Doa itu nggak ada yang namanya lelah. Kalau hari ini belum diberikan, ya besok mungkin. Ya kalau Allah lebih tahu mana kapan dia akan memberikan, kapan tidak. Ada orang ketiga, ya itu kalau ada orang ketiga berarti cut hubungan ini. Kamu lelah dengan hubungan ini, sampaikan kalau kamu lelah dengan hubungan ini. Bicarakan baik-baik, pisah baik-baik, karena ketemunya dulu juga baik-baik. Janji palsu. Kalau cinta sampai ada orang ketiga itu berarti bukan cinta ya. Ya pelarian. Karena apa? Kalau cinta yang sebenarnya tuh nggak ada orang ketiga. Ya, nggak akan menghadirkan orang ketiga. Di sini kamu bilang cinta sayang hanya kamu di hatiku, tetapi di sana masih ada orang yang lain yang di hatinya. Ya itu namanya bohong. Buat apa? Nanti itu menyakitkan. Kalau saran kamu wah ya udah sih, tutup buku, putus hubungan. Tapi aku mencintainya, Nes. Ya itu kembali pada kamu. Kalau kamu sanggup bertahan, ya bertahan aja. Sampai kapan? Seperti itu. Ya. Oke, file 2. Akan shuffle untuk pesan alam semesta versi Kondes. Oke, terima kasih. Kondes akan buka ya pesannya apa. Belajarlah sesuatu yang bisa membuatmu bisa menjadi lebih baik dan maju. Ini sepertinya di file yang pertama juga pesannya. Ini adalah pesan buat kamu ya. Belajar sesuatu itu yang bermanfaat. Belajar sesuatu itu yang membuat kamu menjadi lebih baik. Belajar sesuatu itu yang membuat kamu lebih maju ya. Jangan berbuat sesuatu atau belajar sesuatu yang membuat kamu terpuruk. Ada yang ada. Ya. Dan itu sangat disayangkan itu. Oke. Sekarang sandarkan harapan kepada Yang Maha Kuasa, bermintalah kepada Yang Maha Kuasa. Ya, letakkan harapan pada Tuhan Sang Maha Sempurna. Jangan meletakkan harapan pada manusia. Kamu tulus, kamu cinta, tapi kalau nanti dia meninggalkan kamu akan terasa sakit sekali. Lebih baik serahkan cintamu, harapanmu pada Allah dan cintailah dia karena Allah. Ya. Oke, file 2. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Kalau kalian ada di ranah ini ingin personal reading, silakan. Bye. Halo, masih bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Apakah dia tulus mencintaimu personal? Halo, masih bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Apakah dia tulus mencintaimu? General reading, kepoin aja ya. Oke. Di sini ada di file 3 darah, golongan darah AB. Kondes akan memaknainya bagaimana sih karakter seseorang berdasarkan golongan darah AB ya. Golongan darah AB ya, orang yang bergolongan darah AB ini mempunyai perasaan yang sensitif. Mereka penuh perhatian dengan perasaan orang lain dan selalu menghadapi orang lain dengan kepedulian dan kehati-hatian ya. Di samping itu mereka keras dengan diri sendiri, juga dengan orang-orang yang dekat dengannya. Ya. Mereka menjadi cenderung kelihatan mempunyai 2 kepribadian.
Mereka sering menjadi orang yang sentimen dan memikirkan sesuatu terlalu dalam. Ya, mereka mempunyai banyak teman, tapi mereka membutuhkan waktu untuk menyendiri, untuk memikirkan persoalan-persoalan mereka sendiri. Seperti itu. Ya, golongan darah AB. Rasa kepeduliannya tinggi. Oke. Anda akan taruh sini ya. Rasakan shuffle. Apakah dia tulus mencintaimu? File ketiga. Oke. Lampunya mati. Gak masalah. Agak horor dikit. Apakah dia terus mencintaimu? File ketiga. Kenapa ini file 3? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia tulus mencintaimu? File 3. Bismillah. Kenapa file 3? Oke, loncatnya jauh sekali. Five of Cup, kekecewaan ya, ada kekecewaan di sini. Kenapa dengan cinta kalian? X of Pentacle. Proses. Ada proses. Proses apa? Fokus hati, fokus pikiran, fokus pandangan, dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Ada hasrat. Yang tidak tersampaikan ya. Ada Queen of Cup. Keinginan untuk bertemu dengan kamu. Kalian LDRan. Dia kecewa. Dia mempunyai sebuah keinginan untuk bisa bertemu dengan kamu. Tapi tidak pernah tersampaikan. Ya, ada prosesnya begitu lama dan tidak tersampaikan. Kalian LDRan. Oh, ada yang LDRan. Ada yang satu wilayah tapi jauhan gitu loh. Dia mempunyai sebuah keinginan untuk bertemu dengan kamu. Ada sebuah hasrat. Di mana di sini dia merasa kecewa karena nggak kesampaian. Ya, nggak kesampaian. Kenapa bisa nggak kesampaian? Kita lihat ya. Klarifikasinya file 3. Kita lihat kenapa dia kecewa. Hasrat yang kayak apa? Ingin ketemu mau ngapain? Oh, ingin membuka lembaran baru bersama kamu. Ingin melupakan masa lalu. Yang sudah masa lalu ya masa lalu. Lupakan. Jadi seperti sosok bayi yang baru lahir. Melupakan masa lalu. Tidak ada masa lalu. Semua menjadi lebih baik, suci, bersih. Tidak mengulangi masa lalu. Kecewanya ya udahlah lupakan aja. Ya, seperti kecewa
Jadi mau ketemu, sebuah keinginan ketemu itu ternyata ingin menyampaikan perasaannya, ingin membuka lembaran baru, melupakan kecewa, ya. Putus asa, kelelahan dalam hubungan, dan ingin melakukan sebuah pembuktian nanti setelah membuka lembaran baru, melupakan masa lalu. Kalau yang putus ya nggak nyambung sih, ini yang jeda-jeda itu ya, yang punya masalah dan menyudahi mungkin ya, atau introspeksi diri, dia ingin membuka lembaran baru lagi karena dia memang sayang sama kamu, dia ingin bertemu, ingin membicarakan masalah ini. Yuk kita membuka lembaran baru, kita melakukan sebuah pembuktian ya, tentang kebahagiaan, tentang cinta yang berlimpah. Ini sebagian sudah berumah tangga dan ada masalah, ada yang sudah bisa ranjang, ada yang sudah saling masing-masing, dan di sini dia ingin membuka lembaran baru bersama kamu, tulus ya mencintainya. Untuk yang pacaran ya sama aja, kemarin mungkin kalian saling jeda gitu, dia ingin bertemu dengan kamu, berbicara tentang mari kita buka lembaran baru, lupakan rasa kecewa, kelelahan yang kemarin ya sudahlah, mari kita membuktikan bahwa kita bisa bahagia. Seperti itu yang dia inginkan, karena dia memang mencintai. Itu yang dia ambil secara bijaksana banget ya, dia bijaksana sekali di sini. Dia ingin ketemu dengan kamu, dia tulus mencintaimu. Mungkin kalau kemarin terjadi kayak selisih paham, nah sekarang dia udah mulai memahami bahwa hubungan itu, hubungan ini memang sejatinya dia mempunyai sebuah keinginan, sebuah kebahagiaan bersama kamu ya. Walaupun kekecewaan sering terjadi, tapi ya namanya hati, nggak ada yang bisa menawar. Ya sayang aja, ya cinta aja. Dia ingin bersama kamu karena dia memang yakin bahwa kekecewaan itu bisa dia lupakan dan bisa dijadikan sebagai lembaran baru, sebagai macam jembatan menuju ke kebahagiaan kemudian ya. Jangan sampai mengulangi, maksudnya seperti itu. Dan dia ingin melakukan sebuah pembuktian kebahagiaan tentang rasa cinta yang dia punya. Kalian mencintai, saling mencintai loh di sini. Itu yang dia ambil karena dia memang sangat bijaksana, sudah dewasa ya. Itu kalau kamu tanyakan apakah dia tulus, iya, kalau menurutku dia tulus, sudah kecewa tapi masih ingin membuktikan dan ingin membuka lembaran baru, melupakan masa lalu yang selama bersama itu tidak bahagia, sering salah paham, berantem, apapun itu yang membuat hubungan ini kayak nggak mungkin dijadikan satu, nggak mungkin bersama terus. Tetapi ternyata dia menyadari bahwa dia harus selalu bersama kamu karena kalian berdua sebetulnya saling mencintai. Dasar hati yang paling dalam berbicara di sini ya. Di sini ada Capricorn energi ya, energi Capricorn. Kalau bicara tentang energi bukan berarti ini bintangnya seperti ini. Yang ada di tebaran kartu ini adalah tentang seseorang yang cool, seseorang yang lebih mementingkan diri sendiri, tetapi kemudian dia menyadari gitu ya, seseorang yang gengsinya besar, seseorang yang punya ketulusan cinta. Itulah aku disampaikan tentang energi Scorpio dan energi Capricorn. Cintanya hanya untukmu, ya kan? Ada loh orang yang sepertinya mementingkan diri sendiri, cuek, tetapi sebetulnya dia cinta banget sama kita. Rindunya hanya untukmu. Seperti itu. Cuma dia karena pintar memendam rasa aja. Tapi di saat kalian sudah terpisah, seperti ini di file 2, di file 3 ya. Semua akan tampak, timbul dan akan menjadikan sebuah pembuktian tentang cinta kalian. Jangan membuang-buang waktu percuma. Kalau langsung tarik aja. Ada cemburu. Ya, cemburu, dia memang bisa cemburu, tapi dia paling pintar menekan perasaan seperti itu.
Allah memberkati. Mencari ketenangan, sebuah hubungan itu tujuannya itu, ya, mencari ketenangan. Oke, file 3 ya. Semoga bisa bermanfaat, bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau kalian ada di ranah ini, ya, kalau kurang detail silahkan personal reading, ya, bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ya, oke, file 3, God bless you. Om berkatimu, amin. Kembali bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di file yang keempat. Apakah dia tulus mencintaimu? Ya, general reading, kepoin aja. Ya, oke. Di sini ada golongan darah O ya. Gondes akan coba memaknai bagaimana sih karakter seseorang berdasarkan golongan darah. Ini secara general reading. Masih ada yang sisi lain ya. Kalau ada yang enggak, Des aku seperti itu. Mungkin karena perbedaan jam lahir, waktu, ataupun hari ya, seperti itu. Golongan darah O ya. Orang yang bergolongan darah O ya, mereka ini biasanya berperan dalam menciptakan gairah untuk suatu grup gitu, kayak ngegrup gitu ya, atau pemimpin gitu. Dan berperan dalam menciptakan sesuatu keharmonisan di antara para anggotanya, atau golongan darah ini kayak berpotensi menjadi seorang pemimpin gitu ya. Figur mereka terlihat sebagai orang yang menerima dan melaksanakan sesuatu dengan tenang. Mereka pandai menutupi sesuatu hal sehingga mereka kelihatannya tuh selalu riang, damai, dan tidak mempunyai masalah sama sekali. Tetapi kalau tidak tahan ya, mereka pasti akan akan berontak seperti itu ya. Mereka biasanya pemurah, baik hati ya, senang berbuat kebajikan. Mereka dermawan dan tidak segan-segan mengeluarkan uang untuk orang lain. Mereka biasanya dicintai oleh semua orang atau loved by all gitu ya. Loved by all. Semua tuh mencintai dia gitu. Tapi mereka sebenarnya keras kepala juga sih. Dan secara rahasia mempunyai pendapatnya sendiri tentang berbagai hal. Di lain pihak, mereka sangat fleksibel dan sangat mudah menerima hal-hal baru. Mereka cenderung mudah dipengaruhi oleh orang lain dan oleh apa yang mereka lihat di TV. Mereka terlihat berkepala dingin dan terpercaya, tapi ya mereka sering tergelincir dan membuat kesalahan yang besar karena kekurangan berhati-hati atau kurang hati-hati. Ya, darah O. Oke. Atau seruduk ya. Oke, karena saya akan shuffle untuk file keempat. Apakah dia tulus mencintaimu? File 4. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia tulus mencintaimu? File 4. Ada The Tower, awal kegagalan atau awal kehancuran. Dan The Empress, kamu sosok yang penuh dengan keceriaan, sosok yang penuh kemandirian, sosok yang penuh ceria, sosok yang penyayang dan sangat perhatian dan tulus pastinya.
Ada King of Swords, sebuah tanggung jawab. Ada Two of Cups, ya, Two of Cups, komitmen. Three of Wands, ada keberhasilan, dan ada Four of Swords, lebih santai di sini dia. Hubungan ini di awal kehancuran, karena sebenarnya kalian berdiri dengan orang yang sudah mempunyai tanggung jawab, sudah married, dia mempunyai tanggung jawab, ya, udah punya komitmen dengan yang lain. Hubungan ini di awal kehancuran, karena dia akan kembali sama pasangannya. Dia menanggapi hubungan ini santai. Dia bisa sekarang ini dia membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Yang dia lakukan adalah kesalahan. Dan dia akan lebih santai. Dia akan kembali pada komitmennya. Oke. Apakah dia terus mencintaimu? Klarifikasinya Valentine. Kita lihat dulu. Ada rencana di sini. Tentang sebuah keberhasilan. Di mana dia memandangi padang kosong, padang hamparan rumput, ya, hamparan laut. Dia dengan perahu. Dia ingin berlayar ke sana, kembali pada komitmennya. Itu rencananya. Ini keinginan dia. Ya, sebuah egondes. Ya, sebuah keinginan. Dan dia di sini lebih hati-hati. Karena apa? Dia tidak ingin terlihat galau, dan dia memang akan mengakhiri kebahagiaan ini untuk bersama komitmennya. Artinya dia secara pelan, ya, dia akan meninggalkan hubungan ini. Dia akan melangkah ke depan. Ya, jadi kamu gak usah galau. Kalau memang dia mencintai kamu, gak bakalan dia seperti ini. Mencintai komitmennya aja dia tidak bisa, ya kan? Dia mempertahankan komitmennya pun gak bisa. Buktinya jalan sama kamu. Bagaimana kamu yang belum ada komitmen dengan dia? Horor, ya. Selalu horor di video kondes. Ya, oke. Jadinya seperti itu. Ada yang akan dia lakukan, yaitu menyudahi hubungan ini. Ini awal kehancurannya. Kenapa? Kamu memang sosok yang menarik, sosok yang bagus, sosok yang dia idamkan, sosok yang dia idealkan. Tetapi dia punya tanggung jawab di sini. Dan dia ingin kembali pada tanggung jawabnya itu, yaitu tentang sebuah komitmen. Dia akan lebih hati-hati. Dia akan menyudahi. Walaupun kamu dibilangnya itu ada di singgasana hatinya. Itu omong kosong sih. Kondes gak mempercayai, ya, enggak. Kondes gak pernah mempengaruhi sama orang yang sudah memiliki komitmen tapi menjalin hubungan dengan yang lain. Itu Kondes sangat tidak mempercayai, ya. Kalau dia cinta sama kamu, mengapa dia menghadirkan orang kedua gitu? Atau dia sudah punya komitmen, berarti kan bukan orang baik. Mencintai orang yang udah mempunyai komitmen tapi dia mencintai orang lain gitu. Apalagi menjalin hubungan lebih main hati gitu. Itu perlu dipertimbangkan kayak gitu. Bisa jadi kamu juga nih pelakunya sama nanti. Kondes kayak racun, ya. Kondes kayak racun, bukan.
cuman memberikan pandangan aja. Ya, dia diam-diam akan kembali pada komitmennya karena dia punya tanggung jawab. Ya, kita disumpah di depan ibaratnya di depan Tuhan gitu. Tapi kita melain hati, aduh, tolong dipertimbangkan kembali file 4 ya, akan ada kegagalan. Udah ada di awal ini, entah kalau sebulan yang lalu atau seminggu yang lalu, tapi ini sudah awal kehancuran daripada hubungan kalian. Ya, aku sarankan pertimbangkan kembali hubungan ini. Kalau layak kamu pertahankan ya pertahankan, kalau tidak ya lepaskan. Ya, tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa. Kalau kamu, aku cinta dia, sandarkan harapan kamu itu kepada Allah, kepada Tuhan kamu. Karena kamu tidak boleh bersandar pada manusia, kamu akan kecewa. Ending-endingnya akan kecewa. Seperti itu. Ya, file 4. Dia akan kembali pada komitmennya. Terus enggak. Ya kan, ini cinta yang terbagi. Kamu mau. Kalau kondisi milihnya jelek-jelek milik pribadi. Artinya gini, satu aja cukup. Tapi aku cinta dia, Des. Nah, kalau sudah berhubungan dengan cinta, dengan hati, dengan rasa, Kondes kembalikan sama kamu. Karena kamu yang akan menjalaninya. Tapi saran Kondes sebagai sahabatmu, pertimbangkan. Ya, sandarkan pada harapanmu. Karena Kondes gak mau lihat kamu kecewa. Kamu udah benar-benar berkorban, udah terus mencintainya. Tapi ending-endingnya kamu terluka karena dia meninggalkan kamu. Seperti itu. Oke. Kita akan baca pesannya. Blessing ini buat kamu ya. Blessing, diberkati. Ini pesan buat kamu. File 4. Jangan membuang-buang waktu percuma. Oke. Vertikal, hubungan vertikal, hubungan kepada Allah, berdoa, bermohon yang terbaik. Serahkan semuanya pada Sang Maha Pencipta. Kejar impianmu menjadi sebuah kenyataan. Kalau kamu memang yakin, ya kejarlah. Ya. Mencari ketenangan, itulah hakikat daripada hubungan. Hidup juga. Mencari ketenangan. Buat apa kita buang-buang waktu? Rindunya hanya untukmu. Maybe. Mungkin. Karena dia memang cinta sama kamu. Tapi kenapa dia harus meninggalkan kamu? Karena apa? Sebelum ada kamu sudah ada komitmen gitu. Sebuah tanggung jawab komitmen itu. Dan dia sudah bisa mengerti bahwa dia harus kembali pada komitmennya dan menyudahi hubungan ini. Belum sih, belum selesai. Cuman ada rencana. Ya, oke. Kondes Shuffle untuk pesan versi alam semesta versi Kondes. Buat menguatkan saja. Oke, terima kasih. Oh, dikasih 2 ya. Terima kasih. Pesan pertama, alam versi Kondes. Belajar melangkah tanpa dia. Itu pesannya. Pesan yang kedua, versi alam semesta versi Kondes. Mencintai dengan penuh kasih karena Allah. Ya, segala sesuatu cintailah karena Allah, agar kamu tidak merasa terluka seandainya ditinggalkan oleh orang yang kamu cintai itu atau kamu harapkan. Ya. Oke, file 4 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Segala sesuatu perlu pembelajaran. Segala sesuatu hidup ini ya. Hidup ini butuh antisipasi. Hidup ini butuh motivasi. Yang pasti tetap bersandar pada Yang Maha Kuasa. Karena Allah Sang Maha Tahu, Sang Maha Sempurna. Mana yang baik, mana yang tidak buat kamu. Ya. Oke. Masih bersama Kondes. Ada kesalahan? Dari milik Kondes. Karena Kondes hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Ada kebenaran mutlak milik sama sempurna Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Sang Pemilik alam semesta. Sang Maha Tahu. Ya. Tetap optimis. Kejarlah cita-citamu. Kalau cita-cita itu memang positif, tanda kutip seperti itu. Buang yang kurang, buang negative thinking. Tetap sempurnakan positive thinking terhadap apapun, positive thinking. Ya, agar hati kamu tenang. Jadilah pohon rindang
yang selalu mengayomi apapun siapapun yang perlu kamu ayomin, memberikan kedamaian, memberikan ketenangan. Ya, oke. Saya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye. Love you.